harapan saya itu ya ingin menyampaikan bahwa tidak ada perjalanan besar yang dimulai tanpa melangkah. Jangan takut salah atau kalah. Karena semua berjalan melalui proses. Jadi kalau tidak dilalui proses, ya takutnya hilang. Iya. Ya kan? Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Father sekarang. Sebenarnya aku udah disiapin opening sama teman-teman, cuman nggak tak pakai. Kenapa? Karena pas diskusi sama yang bakal ngobrol sama Father hari ini, ternyata ada banyak fakta yang menarik. Nah, sama Father ada siapa? Ada Mas Sobirin dari DPRD Jawa Timur, Dapil Madura, Mas ya. Madura. Nah, itu yang bakal kita bahas di Empower, Pemuda Madura. Yang ternyata sangat-sangat. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kan, Mas ya. Jadi kalau saya ini dibilang bapak itu tidak sesuai dengan temanya. Belum, Mas. Kan Belum. pemuda. Iya. Yang mau dibahas ini kan pemuda. Pemuda. Kalau dipanggil bapak, Ya. belum lah, Mas. Dengan manggil Mas. Iya. Bapak janganlah. Jangan. Kan kita seumuran ya, Mas ya. Oh iya. Kita seumuran. Ya, ya. Tadi pas awal-awal dia Padahal ngobrol-ngobrol sama Sobirin, ternyata Pemuda Madura itu sebenarnya talentanya luar biasa, Mas ya. Biasa. Cuman harus dimunculkan, ya kan. Betul. Selama ini mungkin ruangnya belum dikasih. Ya ada lah. Ada ruang ya. Ya tergantung dari mindsetnya mereka. Oh, kita bakal bahas itu nih, Mas. Iya. Biar Empower juga tahu bahwa sangar lo ini. Sangat. Kemampuannya juga jangan dipandang sebelah mata. Oh, Keren iya. ini. Karakter khasnya tapi, Mas. Kalau soal Pemuda Madura, yang paling relevan, yang paling seru, yang paling keren hari ini apa, Mas? Pemuda Madura itu ya sebenarnya dikenal dengan keberanian, Mas. Oke. Dan ketangguhan. Dalam artian ketangguhan itu ya ketangguhan hati. Oh. Jadi kalau keberanian dan ketangguhan diselaraskan, yaitu Pemuda Madura bisa istilahnya. Apa ya nggak bisa gitu? Nah, apa yang nggak bisa? Dua hal yang sangat dibutuhkan di era persaingan ketat sekarang. Itu mereka mempunyai energi besar untuk bergerak tanpa terlalu takut gagal, istilahnya. Karakter ini membuat membuat mereka cepat belajar dan tidak mudah menyerah, istilahnya. Jika diarahkan dengan pola positif ya, sikap berani ini bisa menjadi motor inovasi. Inilah fondasi yang membuat Pemuda Madura khususnya mempunyai potensi untuk jadi penggerak kemajuan di daerahnya. Betul, sepakat. Gitu. Karena memang ekonomi Madura ini siapa lagi yang gerakin kalau bukan pemuda? Kalau bukan pemuda ya, Iya. siapa lagi? Bener. Sekarang ini kan wayai, Wah. sing nom nom. Betul. Ini semangatnya sama kayak partai tempat bernaungnya Mas Sobirin, Iya. Partai Golkar. Dorong semua anak mudanya Iya. gitu kan. Dan itu harus dimaksimalkan Harus dimaksimalkan. supaya Madura tidak begitu-begitu Tidak aja. begitu. Karena potensinya kita sempat ngobrol-ngobrol kan, Mas. Iya. Banyak potensinya. Iya. Tinggal ayo nih gitu kan digarap di sektor digital loh misalnya. Tantangan buat teman-teman pemuda di Madura apa menurut panjenengan, Mas? Tantangan terbesarnya adalah kesenjangan akses, Mas. Oke. Kesenjangan akses itu dan literasi digital. Nah, banyak anak muda mempunyai potensi, tetapi belum mendapat fasilitas memadai untuk mengembangkan dirilah itu di dunia online. Selain itu informasi yang cepat berubah, yang kadang-kadang kan tidak bisa diprediksi. Informasi-informasi itu kadang-kadang besok ini, sekarang ini. Harus cepat ya. Harus cepat. Betul. Nah, itu membuat mereka kadang-kadang bingung arah. Oke. Jadi harus betul-betul update. Oke. Nah, gitu. Mereka perlu bimbingan sebenarnya, perlu bimbingan agar bisa memanfaatkan teknologi secara produktif dengan pendampingan tepat gitu. Dan mereka bisa melompat jauh. Istilahnya dalam artian melompat jauh bukan melompat ya itu ya. Enggak dong. Melompat jauh, ya lebih cepat ya Iya, iya, iya. dibanding generasi sebelumnya.
produknya. Oke, karena ketika akses ini sudah merata, Iya. mereka diberikan bimbingan juga, Bimbingan sektor kreatif di sana bisa hidup loh, Mas. bisa hidup. Iya kan? Karena peluangnya juga banyak. Nah, kalau bicara sektor kreatif tapi Mas, Iya. yang paling cepat bisa ditangkap sama teman-teman hari ini apa Mas? Ya sektor kreatif sebenarnya yang bisa ditangkap itu ya kayak apa ya, makanan lah. Dipromosiin lebih, oke. Ya, makanan, ya konten digital itu, ya dan kerajinan adalah yang paling cepat ditangkap. Itu anak muda bisa berkembang dalam artian kerajinan ini kita membuat membuat kelompok. Oke. Istilahnya itu kan ada sekarang ini grup ini nih, harus ada yang membimbing itu. Jadi mereka bisa mengembangkan tradisi lokasi dengan ide-ide modern yang segar gitu. Misalnya kuliner lah, makanan kata saya itu kuliner khas yang dikemas ala Gensi. Betul, gitu. benar. Ya apa ya inovasinya, buat apa, makanan apa ini nih ya, sehingga orang-orang itu bisa mempunyai daya tarik. Oke. Atau produk lokal yang dipasarkan lewat media sosial. Sentuhan aktivitas itu membuat produk khas Madura lebih dikenal luas, Mas. Bener, kayak ini bukti bahwa kreativitas anak Madura lah itu mempunyai daya ubah besar. betul. Jadi kayak misalkan bebek mau diubah jadi apa? Itu kan ruangnya banyak gitu kan. Bebek mau dijadikan kerupuk istilahnya. Itu Ini menarik kan cuma sih. contoh. Iya, tapi menarik gitu kalau ada yang garap Ya, Mas. mau dijadikan ini khas Madura apa, tapi ada juga di sana itu ya khas Madura apa gitu. Itu bisa memperkembangkan ya anak-anak muda di Madura juga. Biar nggak cuman ada di Madura ini kan. Itu. Jadi batasannya bisa hilang. Bisa hilang. Peran komunitas penting kalau kayak gitu Mas Sobirin. Oh iya, Iya kan? memang sangat penting. Aha. Itu komunitas menjadi lahirnya ide-ide baru sebenarnya. Jadi ide-ide yang seperti barusan mau buat ini, ayolah kita berpikir ini mau dibuat apa, ini mau gimana nih. Kan kadang-kadang biar tidak terlalu fokus ke HP. Oke. Sebenarnya elektronik ini bisa membuat manfaat, bisa membuat motor. Tergantung yang pakai ya. Pakai. Berarti yang pakai yang harus dibimbing. Ya, iya kan. Itu. Jadi kalau di daerah-daerah terpencil dan perlu perluasan jaringan ya Mas. Jaringan itu ya seperti ya komunikasi yang sehat juga memberi ruang aman bagi ini anak muda juga untuk bereksperimen istilahnya. Ketika mereka mempunyai tempat tumbuh inovasi lebih mudah, lebih mudah muncul lah istilahnya. Gerakan pemuda selalu dimulai dari ruang-ruang kecil yang seperti ini Mas. Berarti komunitas itu harus dikasih ruang juga sama pemerintah. Gitu. Kadang kan anak-anak komunitas tuh bingung kalau mau bikin event. Nah ini harus dipermudah. Kadang-kadang ya celahnya dan untuk mencari ini Mas, untuk mencari celah kemajuannya pemuda itu kadang bingung juga Mas, mana ini jalannya. Jadi mungkin dengan adanya bantuan dari pemerintah digiring seterusnya lah istilahnya, mungkin ada inovasi baru yang lahir ya. Betul sih, karena kalau nggak dikasih kesempatan ya gimana mereka bisa mau coba gitu kan. Terus kenapa belum bisa Mas hari ini? Tantangannya apa? Mental barrier-nya apa? Kok masih belum gitu loh Mas? Ya, banyak anak muda takut gagal sebenarnya. Ya itu takut gagal karena belum memiliki pengalaman pertama. Jadi untuk mau berkembang kalau tidak mempunyai pengalaman ya itu takutlah. Ini bukan masalah urusan pribadi, bukan urusan
harga diri lah istilahnya. Ini betul. urusan bisnis. Oke. Jadi kalau seumpamanya kita sudah anjlok, pengalaman tidak mempunyai, habislah kita. Oke. Ya mereka juga sering sering terbebani oleh ekspektasi sosial dan kekhawatiran tentang masa depan. Padahal langkah kecil adalah fondasi. Fondasinya dari semua perkembangan besar. Anak muda butuh lingkungan yang memberi ruang dan ruang belajar lah istilahnya. Salah satunya ketika dukungan moral hadir, mental bearer itu istilahnya itu akan perlahan hilang. Oke, berarti memang karena bukan mereka itu takutnya karena nggak punya pengalaman. Iya. Harus digandeng berarti Mas. Harus Itu dia. Wawasan. Iya. Ini itu. Jadi clear loh, ini anak-anak muda ini nggak mau itu bukan karena mereka nggak mau, tapi mereka ayo gimana gitu kan. Mereka takut ini bukan urusan harga diri, tapi urusan banyak hal gitu kan. Urusan duit salah satunya. Ya, kalau menilai itu ya Mas. Ya pikirannya orang-orang pemuda, lebih-lebih pemuda lah istilahnya itu ya opo yo. Ini mau gini nanti ini nambah hutang apa istilahnya. Takut gitu ya kan. Gitu. Betul. Ya, jadi mereka memang butuh dibimbing Mas ya. Ya. Oke, padahal masih punya banyak pertanyaan buat Mas Obi. Nanti dulu tapi Mas, jangan kemana-mana ya Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar, Mas Oberin ini kan sering turun ke lapangan kan pasti kan, sering ketemu anak-anak muda juga kan. Apa sebenarnya Mas yang mereka suka itu sektor mana sih yang sebenarnya buat mereka wah ini cuan ini cuan ya gimana? Mereka suka itu ya ekonomi kreatif lah. Oke. Sektor paling menarik lah sebenarnya bagi anak-anak muda ya saat inilah. Mereka bisa mengelola budaya, budaya lokal, sektor istilahnya produk modern yang bernilai tinggi ya. Misalnya fashion, konten digital atau kuliner khas. Sektor ini tidak memerlukan modal terlalu besar. Sebenarnya modal yang tidak terlalu besar ya di ini Mas, di wisata lah. Wisata. Kalau di Madura itu wisatanya memang pantai sebenarnya. Banyak Mas, bagus Mas. Jadi mereka itu bisa berkembang, mempunyai ide baru, bukan mempunyai ide parkiran lah ya. Kalau parkiran memang ya tetap parkiran lah. Maksud saya itu ide-ide ini mau buat apa gitu sehingga bisa membantu gitu. Tapi membutuhkan kreativitas gitu Mas, dan konsisten ini sangat cocok sebenarnya. Berarti karakternya generasi muda sama di Madura. Banyak konten kreator berarti di sana Mas. Banyak ya. Peluang kalau sudah banyak konten kreator itu berarti peluang untuk digital entrepreneurship-nya dapat berarti Mas. Dapat banget ya. Oke. Jadi gini Mas, dunia digital itu membuka pasar tanpa batas. Jelas, sekatnya hilang jadi kan. Betul. Ya. Anak muda itu tidak perlu mempunyai toko besar lah untuk menjual produknya. Itu lewat ini digital, live lah istilahnya itu. Kadang-kadang baju apa gitu, sehingga intinya satu, bagaimana caranya konsumen dan orang-orang itu bisa tertarik. Nah, kalau tidak tertarik ya gimana? Harus digoda kan. Ya cukup HP lah sebenarnya yang mempunyai ide kreatif, yaitu platform digital memberi peluang untuk menjangkau lah pembeli dari luar. Ya kata barusan harus ada daya tarik. Gitu. Kalau seumpamanya yang live ini barangnya seperti ini kan kurang elok lah. Betul. Gitu. Jadi peluangnya bisa dimanfaatkan harusnya. Iya. Tapi di sisi lain juga banyak yang pingin punya toko besar Mas. Kendalanya modal. Kalau anak muda mau mengajukan kredit kadang nggak dipercaya loh Mas. Lah ini gimana solusinya kalau kayak gitu? Gini Mas, anak muda itu bisa mulai dari skala kecil. Jangan langsung mimpinya
pelan-pelan Tapi gitu ya. Ini mindset ya. Aha. Kadang-kadang ada yang mau langsung besar. Iya. Kadang-kadang ada yang mau mulai dari kecil, Mhm. merintis sampai besar. Sebenarnya lebih, kalau menurut saya ya, lebih potensi yang dari kecil sampai besar. Jangan langsung besar dulu. Ya, soalnya kenapa? Ketika dari kecil sampai besar, ini ilmunya itu kena semua, Mas. Oh, bertumbuh ya. Iya, jadi iya, iya, sehingga iya, iya. Kalau nanti ada gejolak, apa namanya, ada kerugian Iya. atau apa gimana, ya enggak terlalu kepikir. Karena Kalau- sudah. Nah, Oke. kalau yang oke. besar sekalian, ya siapalah yang enggak mau kan gitu. Betul. Tapi kalau kita itu berjalannya langsung besar ini, langsung nanti di tengah jalan anjlok atau gimana, pusing lah kita. Jadi memang harus step by step ya. Langkahnya satu, By step, satu, ya. satu. Kalau langsung besar terus angin gebes ambruk Pak ya. Nah, betul. Karena tiangnya belum utuh Mas ya. Nah, Iya, iya, jadi iya, semuanya iya. Itu jangan takut juga. Oke. Dengan modal terbatas. Itu yang penting ada konsisten. Ya. Gitu. Yang Oke. penting bisa bekerja. Ayolah ada Bapak Openi. Gitu. Konsisten itu kalimatnya sederhana tapi prakteknya susah Mas. Susah. Konsistensi itu susah banget. Ya konsisten itu ya Pak. Kalau anak muda kadang-kadang kalau pagi itu jarang yang mau bangun. Iya juga. Bangunnya jam 10. Bangunnya jam 10. Iya. Belajar yang paling dasar lah, ayo bangun Dasar. pagi gitu ya. Iya. Alasannya banyak. Tuh. Semalam begadang ngapain cangkruk? Ya jangan Iya. gitu kan. Harus dipetakan. Ruang untuk inovasi anak muda Mas sudah dibuka nggak sama pemerintah? Nggak usah saya pagri lah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten nggak usah lah. Harus satu nih pemerintah nih sudah dibuka aja. Itu, ya beberapa daerah sudah mulai menyediakan ruang untuk kreatif. Oh oke. Sedang kegiatan pembinaan, namun perlu diperluas. Oke. Perlu diperluas dan dibuat lebih inklusif lah. Istilahnya pemuda harus merasa bahwa pemerintah adalah mitra, bukan penghalang. Oke. Gitu kan. Iya, iya, Kadang-kadang iya. kalau yang belum memahami itu pemerintah penghalang. Males dulu. Ya. Apatis gitu kan. Iya, Mikirnya jelek itu. dulu gitu ya. Oke. Jadi sebelum melangkah kadang-kadang pikirannya ke ini. Oke. Karena sebenarnya belum kenal. Oke. Nah, makanya kita harus ada pendekatan itu. Jadi ruang dialog Ya. harus dibuka. Nah, dibuka lebih sering ada biar ide-ide pemuda bisa terserap dengan kolaborasi kuat. Ya, itu inovasi bisa tumbuh kan. Bisa tumbuh lebih cepat. Oke, dua sisi ya berarti ya. Ya, Pemerintahnya dua sisi. kasih ruang, anak mudanya jangan suzon. Jangan Jangan suzon. Jadi kalau suzon kan bingung juga. Iya, karena harus Dan itu kan musimnya musim media. betul. Dan yang ada di media sosial juga belum tentu benar. Betul. Hoaxnya sekarang ngeri-ngeri ya kan. Iya. Jadi jangan mudah tersulut lah ya Mas ya. Nah, kadang-kadang yang benar dibuat salah. Nah, Benar. betul. Jangan sampai kebolak-balik gitu Ya, kan. jadi intinya kita jangan suzon. Nah, ketika itu semua terjadi optimal, Mas Sobirin, bisa garap banyak loh di Madura. Pantai aja tadi panjenengan cerita. Ya. Ini bisa bagus dan banyak orang tahu loh pantai ini tuh. Ya sebagian kalau di Madura itu masalah namanya jenengan barusan Aha. pantai lah itu bisa memperkembang kuliner juga. Oke. Ya di sana itu budayanya dan pesona Hmm. alamnya ya sebenarnya sangat kaya lah untuk digarap generasi muda. Cuman kadang-kadang sela-selanya itu yang belum ketemu. Tengah-tengahnya ini, lobang-lobangnya ini ya. Ya, Iya. wisata berbasis budaya dan konten kreatif bisa menjadi peluang besar. Istilahnya kalau kita sambil konten Aha. atau live, sekarang itu kan musimnya live di TikTok. Betul. Nah, itu kita konten di pantai ini nih. Sebenarnya itu bisa satu mempromosikan, Promosi wisata. memperkembang desa. Betul. Gitu. Kan kalau banyak yang ke sana, desanya kaya. Nah, Iya kan? ayolah kita itu berkembang. Apa ini pokok intinya inovasi baru. Jangan Oke. memiringkan HP. Kalau dimiring main game gitu kan. Ya, nggak tahu. Iya. Jadi anak muda itu bisa membawa
identitas Madura ke ruangan digital Betul. juga itu bisa potensi lah. Ya. Istilahnya itu tinggal nunggu disentuh dengan kreativitasnya. Ini kalau kejadian mas, pantai-pantai yang bagus di Madura itu bisa terkenal secara nasional loh. Bisa. Iya kan, dan anak muda agent of change ya, yang anak-anak muda ini yang bisa bikin Madura itu go nasional dulu lah gitu, Ya. go internasional nanti kan, step by step, satu-satu ya kan. Bisa berarti ini mas Jadi ya? kalau seumpamanya pas langsung semuanya kan Iya. nggak bisa mas. Nggak bisa, Ya, satu-satu. Satu-satu. Dan ini bisa terwujud mas ya, mereka promosiin Insya Allah, bagus-bagus iya. tuh pantainya itu soalnya. Kalau saya yakin ya, Aha. penting usahanya. Gitu. Tinggal usahanya mau gimana, upayanya gimana Ya, gitu kan. kalau usahanya cuman ya gini, tapi mau usaha, cuman nggak mau bergerak ya. Berat. Cuma Tapi soal suuzonnya tadi nih Mas Wabirin, banyak Ya. yang bilang aku sudah usul, tapi nggak ada programnya. Ini kan problem. Nah. Jangan dijawab dulu Mas. Oh, Kamu ya. jangan kemana-mana ya Pak. Baru di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar. Tadi terakhir pertanyaan Fadar adalah soal suuzon. Suuzon ini kan kalau kata orang nggak ada asap kalau nggak ada api toh Mas. nggak ada. Bisa jadi mereka suuzon karena pernah usul, tapi nggak jadi kebijakan, nggak jadi program. Tapi memangnya sejauh apa ini aspirasi teman-teman muda ini bisa jadi kebijakan toh Mas? Aspirasinya teman-teman pemuda itu sudah mulai diperhatikan benar. Oh sebenarnya ya. Ya bukan mulai lah, mulai dulu kita sudah memperhatikan. Oh. Kadang-kadang ya itu ada yang zudon ini kalau orang bukan orang terdekatnya ini. Jadi tapi harus diperkuat lah. Oke. Itu banyak keputusan besar yang sebenarnya membutuhkan perspektif anak muda itu. Oleh karena itu ruang konsultasi harus diperbanyak Mas. Harus ya. Jadi kalau di internal partai saya lah itu ada rumah aspirasi. Jadi kalau ini ruang aspirasi. Ruang aspirasi. Jadi kalau ruang aspirasi satu ruang, ayo kita rangkul semua kan gitu. Jadi pemuda itu perlu dilibatkan sebenarnya dalam forum resmi maupun informal. Iya. Dengan begitu kebijakan lebih relevan untuk masa depan. Oke. Itu penting sebenarnya. Tapi mau apa enggak? Baik lagi ya ini. Ya, sibuk apa enggak kan? Oh iya. Sibuk. Wis lah, mbok. Apa jari? Iya. Itu yang susah. Mau itu berarti kamu harus juga ada hak dan kewajiban Ya, gitu kan. Jangan karena cuma ya, minta haknya. kan seperti ini kan memang realita. Betul. Iya baik lagi dua sisi ya Mas ya, hak Iya, kewajiban. iya. Nggak bisa dapat haknya, kewajibannya nggak dijalankan. Kalau kita mau mendorong Ah. ini, tapi yang mau didorong itu ya nggak mau Dihanrem ya. bergerak. Dihanrem ya, Iya, nggak jalan gitu ya. Ya percuma. Percuma akhirnya ya. Gerakan pemuda yang paling efektif terus apa Mas dengan kondisi demikian Mas? Gerakan yang paling efektif itu ya konsisten dan fokus Mas. Susah. Dampak. Iya. Dampak itu ya. Iya. Dampak nyatanya adalah yang paling efektif. Ya tidak perlu tidak perlu besar di awal. Oke. Cukup dimulai dari masalah yang dekat dengan kehidupan mereka lah. Mereka berbasis komunitas dan kolaborasi biasanya lebih tahan lama. Ketika pemuda bergerak bersama, itu perubahan akan cepat terlihat. Oke. Inilah kekuatan kolektif generasi muda. Jadi ya menurut saya ya tetap pendekatan dulu Mas. Oke. Pendekatan dan mengikuti arahan. Itu ya. Gerakannya mereka. Selaras ya. Ya, betul, mereka betul, itu betul. kan biasanya sukaannya apa kadang-kadang. Ya kita mengikuti. Betul. Tapi jangan mengikuti langkahnya. Bagaimana langkahnya mereka itu bisa membuat kesenjangan yang lebih
Betul. Mimpi besar enggak apa-apa, tapi jangan langsung ke sana. Nanti malah bingung. Bingung. Iya kan? Iya. Kok enggak ketemu-ketemu, kok enggak jadi-jadi loh. Ya memang satu-satu. Ya. Yang kecil kita beresin dulu, kecil. Gede nanti ya kan. Iya. Berarti problemnya tinggal mereka harus punya rasa memiliki Mas. Memiliki. Iya kan? Kadang mereka menganggap kayak tadi, ya wis sembarang. Ya wis terserah. Padahal Ya. masa depan itu ada di teman-teman Ya, pemuda. ada juga kadang-kadang yang sudah dikerjakan, tapi kalau sudah lama-lama itu ya males. Konsistennya nggak ada ya. Ya, Iya. sebenarnya potensi untuk berkembang ya di situ. Oke. Tapi konsistennya itu yang berat. Nah, betul. Gimana Mas caranya supaya mereka itu konsisten, jadi mereka sadar kalau masa depan itu, apalagi Madura ya, itu Ya. ada di tangan mereka gitu kan. Iya, itu gini, pemuda harus diberi gerakannya itu bertahan ya. Oke. Kamu mempunyai tujuan yang jelas, struktur kerja yang solid misalnya. Nah, selain itu generasi penting lah. Nah, itu tidak terhenti. Oh, nggak mampet ya. Kelompok ya nggak lelah lah istilahnya. Iya. Dukungan dari komunitas dan pemerintah juga bisa menjaga keberlanjutan. Oke, pemerintahnya nggak boleh diem aja, Betul. iya kan? Karena kalau pemerintahnya diem juga mereka bingung loh, butuh dibimbing loh. Nah, Iya kan? ya, betul. Sayang ya Mas, kadang itu komunikasi lintas generasi itu belum optimal. Yang sepuh sama yang muda Yang muda. nggak ketemu di tengah. Ya. Kalau di Madura juga sama atau sama ya? Gini lah, kadang-kadang yang yang muda-muda itu kalau kata orang Madura itu canggung, Oh, takutnya ya takut menyakiti, menyinggung gitu ya. atau gimana ya. Kalau seumpamanya yang sepuh sama yang muda ini sama tujuannya, ya kalau tidak sama istilahnya. Oke. Yang sepuh pemikirannya seperti ini, yang muda pemikirannya ingin memajukan generasi muda, karena memang harus yang muda-muda. Kadang-kadang kan takutnya sama yang lebih tua, oh mau kemana wakmu Pesta gitu. ya kan gitu kan. Iya. Apa adanya itu, kerjakan ya apa, yang penting nggak gini. Ya, itu kan. Ya. Butuh jembatan berarti Mas. Nah, itulah Aha. kita harus ada jembatan Iya. yang bisa menengahi. Ya kalau tidak ada jembatannya, kadang-kadang jembatannya itu ya roboh Mas. Sudah ada roboh ya. Iya. Kadang-kadang jembatannya yang roboh. Iya. Apa mau ini kan? Sudah kena gitu kan. Iya. Patah juga gitu Iya, kan. jadi jembatannya langsung patah Mas. Ya wes terserah. Mutung akhirnya ya. Iya, betul. Bisa kalau kayak gini. Organisasi kepemudaan Mas, bisa nggak jadi jembatan? Ya itu bisa sebenarnya. Oke. Itu akan bertahan jika mempunyai tujuan lah sebenarnya. Oke. Tujuan yang jelas dan struktur kerja yang solid. Aha. Selain itu generasi penting agar tidak berhenti ketika satu kelompok lelah lah istilahnya itu. Sudah capek ya. Sudah capek. Nggak ketemu Ada ini. generasinya. Iya. Itu. Jadi dukungan dari komunitas pemerintahan juga bisa menjaga berkelanjutan. Oke. Jadi kalau di daerah saya itu, wes, tidak usah rame-rame, ini, biar saya, Beres gitu ya. Beres. Oke, yang penting ada yang mengayomi. Ada yang betul. Itu yang paling penting. Iya. Gerakan harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman, gitu. Gerakan yang adaptif dan tidak mudah padam ya. Harus kuat berarti ya. Harus kuat. Padahal organisasi kepemudaan kalau bisa jadi jembatan keren Mas. Soalnya mereka kan juga bisa nguatin karakter ya kan. Ya, bisa. Organisasi kepemudaan itu bisa memperkuat karakter pemuda, iya kan? Bisa. Aha. Itu generasi pemuda adalah ini, men, sekolah kepemimpinan paling awal lah. Oke. Ya itu di sana mereka belajar bekerja, bekerja sama, Aha. memimpin dan menyelesaikan konflik. Kadang-kadang
senengannya orang-orang yang suka itu ya lah istilahnya Kumpul-kumpul, diskusi ya. gitu ya. Yang penting nggak gegeran, nggak Itu yang tenggelam. penting. Jadi organisasinya itu juga memberi kesempatan Oke. untuk berjejaring, Aha. berjejaring lebih luas. Inilah melatih kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan publik lah. Ya seperti sekarang ini lah. Ya, ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Ya, tapi yang pembicara di depan publik ya yang positif lah. Itu dia. Kuat, Betul. yang seperti ini kan. Betul. Jangan yang dimunculin pas gegeran. Gegeran. Buat apa? Nah, itu karena kalau manfaatnya iya. kurang manfaat. Betul. Organisasi pemuda itu keren-keren. Cuman kalau bisa jangan gegeran. Jangan gegeran. Banyak tapi ya di Madura masuk organisasi Ya, pemuda ini. tergantung lah. Hmm. Situasinya kadang-kadang. Iya iya iya. Tapi memang banyak yang bisa jadi arena-arena untuk Oh, belajar kepemimpinan di bisa, Madura ya. banyak, ya. Kalau gitu terakhir deh Mas Sobirin, Ya. harapan panjenengan untuk leadership baru di Madura itu seperti apa? Harapan saya itu ya ingin menyampaikan bahwa tidak ada perjalanan besar yang dimulai Aha. yang dimulai tanpa melangkah. Jangan takut salah atau kalah. Itu dia. Karena semua berjalan melalui proses. Jadi kalau tidak dilalui proses, ya takutnya Hilang, iya. ya kan? Nggak ketemu Jadi lanjutannya. temukan bidang yang membuat kamu hidup lah, Ya. istilahnya kamu hidup dan terus berkembang di sana. Jangan lupa Madura butuh energi dan ide dari kalian. Nah, Gitu. Buat- Jadilah penggerak, Ya. bukan hanya penonton perubahan. Nah itu dia. Itu loh Anwar, kamu yang dari Madura. Iya. Titip pesan dari Mas Sobirin tadi. Penggerak. Penggerak. Jangan cuma jadi penonton Mas ya. Iya. Dan untuk jadi penggerak prosesnya ya harus mau melangkah. Melangkah. Dan itu dikit-dikit aja. Kalau pengennya dari A langsung ke Z ya berat. Wong ada B, C, D, F gitu kan. Tantangannya itu berat. Iya. Karena di Z ini anginnya ngebes Mas ya. Ngebes, Anginnya ya. kenceng. Kalau ilmunya belum cukup nanti kaget gitu kan. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak Iya, Mas Sobirin. sama. Ini penting karena pada akhirnya kita harus berjalan selangkah demi selangkah. Demi selangkah. Nggak bisa selangkah langsung 1000 langkah. Dilunguk jatuh nanti gitu kan. Malaikat. Itu dia. Wajib juga kamu like sama subscribe dan follow karena podcast Suara Rakyat kayak hari ini isinya seru-seru. Kita jadi tahu kalau sesuatu itu harus yang pertama adalah mulai dan konsisten sama fokus. Iya. Gampang ini Mas ngomongnya, prakteknya Tapi susah. prakteknya. Iya. Matur nuwun sangat Iya, Mas Sobirin. iya. Apa Father pamit, Mas Sobirin juga pamit. Have a good day. Bye bye.